lagi asik scroll TikTok atau Instagram, tiba-tiba nemu berita mengejutkan. Artis meninggal dunia, skandal pejabat, bencana alam. Dan tanpa pikir panjang, kalian langsung klik share. Atau pernah nggak lagi galau, terus nulis caption di story buat nyindir seseorang, tapi dibungkus dengan quote estetik biar kelihatan ngena. Kalau pernah, kita perlu ngobrol nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Nancy Akisha dari kelas 11 PPLG 1 SMK Negeri 5 Malang. Hari ini aku mau ngajak kalian mikir sebentar, bukan tentang pelajaran, tapi tentang sesuatu yang kita lakuin setiap hari tanpa sadar. Main media sosial. Guys, data nggak bohong, rata-rata orang Indonesia menghabiskan waktu lebih dari 3 jam sehari di media sosial. Itu artinya kita lebih banyak scroll daripada sholat sunnah, lebih banyak stalking daripada baca Al-Quran, lebih banyak nulis caption daripada berzikir. Bukan berarti medsos itu haram ya, tapi pertanyaannya, kita udah pakai medsos dengan adab yang benar belum? Poin pertama yang akan aku bahas, hoax dan budaya asal share. Coba bayangin, ada berita beredar, mie instan mengandung bahan berbahaya. Tanpa cek langsung di forward ke grup keluarga. Besoknya ternyata berita hoax dari tahun 2015. Islam sudah mengajarkan ini 14 abad yang lalu guys. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binabai in fatabayanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan sesuatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu. Kata kuncinya tabayun. Verifikasi, baru percaya, baru di-share. Dan Nabi Muhammad SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Muslim, cukuplah seseorang dianggap berdusta jika ia menceritakan semua yang ia dengar. Berdusta cuma karena asal forward. Ternyata segitu seriusnya ya. Tips praktisnya simple. Sebelum share, tanya ke diri sendiri. Aku yakin ini benar. Sumbernya siapa? Kalau salah, aku mau tanggung jawab. Kalau jawabannya ragu, tahan jari ya guys. Poin kedua, komentar, caption, dan DM yang nyakitin. Di dunia maya kita mikir dulu sebelum ngomong, tapi di medsos jari kita bisa lebih cepat daripada otak. Komentar pedas, body shaming, nyindir pakai story, semua itu kelihatan cuma di dunia maya. Tapi dampaknya nyata banget buat yang kena. Allah mengingatkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 53. Wa qul libadi yahullati hiya ahsan. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, hadisnya terkenal banget, tapi sering dilupain. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sederhana banget kan? Kalau mau komentar, pastikan itu baik. Kalau enggak, mending diam atau malah scroll selanjutnya aja. Ingat guys, diam itu emas. Nah, ini yang paling sering kita lupain. Medsos itu bisa jadi ladang pahala loh. Setiap konten positif yang kita share, ayat Al-Quran, tips bermanfaat, konten yang menginspirasi, itu bisa menjadi sedekah jariah digital. Orang lain dapat manfaat, kita dapat pahala meski kita udah tidur. Ini namanya amar ma'ruf, menyebarkan kebaikan, dan medsos adalah salah satu alat terkuat yang pernah ada dalam sejarah manusia untuk melakukannya. Jadi daripada cuma posting foto makanan dan meme receh terus, sesekali share sesuatu yang bikin orang lain mikir
tersenyum, atau malah dekat sama Allah. Nggak perlu banyak-banyak, yang penting konsisten. Jadi kesimpulannya, tabayun, cek sebelum share. Jaga ketikan, kalau nggak baik, diam lebih mulia. Jadikan medsos ladang pahala. Sebar kebaikan, bukan kerusakan. Medsos itu cuma alat, yang nentuin pahala atau dosanya ya kita sendiri. Semoga kita semua bisa menjadi pengguna medsos yang cerdas, bijak, dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.